Ya, untuk yang nanya apakah ini direkam atau enggak, pastinya ini direkam dan nanti kita upload di YouTube ya, agar bisa diulang-ulang untuk dipelajarin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas gratisnya Pejuang Apoteker. Dan pada malam hari ini, kakak tutor yang bakalan nemenin teman-teman belajar adalah saya, kakak tutor Apoteker Novi. Saya adalah salah satu tutor di bimbingan Pejuang Apoteker. Jadi, Pejuang Apoteker ini, teman-teman, adalah suatu bimbingan belajar online ya, untuk teman-teman yang nantinya mau bersama kita mempersiapkan diri mengikuti ujian seleksi masuk apoteker. Jadi memang di Pejuang Apoteker ini kita tuh khusus ya untuk kelas kefarmasian. Jadi nanti teman-teman akan dipersiapkan untuk yang namanya menghadapi ujian CBT, Computer Based Test, ujian kefarmasian. Lalu nanti ada sharing wawancara dan juga kita ada OSCE. Teman-teman, OSCE itu seperti praktek kefarmasian ya. Jadi nanti teman-teman bakalan kita sama-sama belajar bagaimana sih menghadapi yang namanya OSCE atau ujian praktek kefarmasian seperti itu. Memang tidak semua kampus mengadakan tahapan seleksinya itu ada OSCE atau ujian praktek kefarmasiannya, tapi ada beberapa kampus yang mengadakan karena memang nantinya teman-teman ketika mengikuti perkuliahan apoteker ada tuh teman-teman tahapan di mana teman-teman akan mengikuti ujian OSCE apoteker seperti itu. Oke, jadi kita bakalan bahas-bahas di kelasnya pejuang apoteker ya. Dan memang kebetulan untuk kelas Desember ini kita kelas recording ya teman-teman ya. Jadi teman-teman belajar dari rekaman, tapi kita ada wadah grup diskusinya. Jadi kalau ada yang mau diskusi bisa dari grup tersebut. Dan kita ada 2 kali pertemuan secara live ya, khusus untuk Desember ini. Seperti itu. Oke, jadi untuk malam hari ini kita bakalan bahas yang namanya khusus untuk penyakit diabetes mellitus ya, teman-teman. Kita akan belajar bagaimana algoritma terapinya, terus belajar bagaimana membuat mind mappingnya, rangkumannya, supaya nanti memudahkan teman-teman belajar. Terus kita ada bahas soal kuisis, dan pastinya nggak akan ketinggalan, akan ada giveaway ya, buku ini, yang nanti bakalan dikirim ke alamat teman-teman, seperti itu. Oke? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silahkan ditulis di kolom chat ataupun aktifin mikrofonnya. Hmm. Oke, jadi teman-teman kalau kita berbicara yang namanya diabetes mellitus, nah jadi nanti akan berhubungan dengan obat-obat yang membantu nih bagaimana menurunkan yang namanya kadar gula darah seperti itu. Nah, obat-obatannya ini bisa oral ya seperti metformin, sulfonylurea, penghambat glukosidase alfa. Ada yang tahu obatnya apa nih? Yang mekanisme kerjanya menghambat glukosidase alfa, enzim alfa glukosidase. Good ya, akarbos. Nah, ada yang tahu Aku akarbos itu dikonsumsinya kapan, teman-teman? Sebelum makan, ketika makan, jadi suapan pertama ketika makan besar ya, ada nasi, ada lauk, atau di akhir. Oke, good. Suapan pertama. Oke, ya, benar ya. Terus ada sip. Terus ada golongan thiazolidinedion. Ya, golongan thiazolidinedion ini, teman-teman, gimana? Contoh obatnya. Ada yang tahu? bioglitazon. Oke, pioglitazon, seperti itu. Bioglitazon. Oke. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Kira-kira thiazolidinedion ini, kalau misalnya nih pasiennya udah lansia, terus pasiennya itu memiliki riwayat osteoporosis, kira-kira aman nggak nih kita berikan thiazolidinedion? Nggak aman, Kak, karena efek sampingnya itu fraktur tulang. Oke, nggak aman ya, karena efek sampingnya adalah fraktur tulang. Sip. Nah, lalu ada golongan penghambat SGLT2. Ada yang tahu di mana kerjanya nih? Golongan obat penghambat SGLT2? Tubulus ginjal. Di ginjal ya.
Nah, dia akan menghambat yang namanya reabsorpsi dari glukosa. Seperti itu. Lalu ada agonis GLP-1. Ada yang tahu contoh obatnya? Agonis GLP-1? Exenatide. Oke, ada exenatide, terus apa lagi? Linaglutide. Linaglutide. Oke, lalu udah ada yang jawab nih di kolom chat, semaglutide, liraglutide, exenatide, yang akhirannya tidak-tidak ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghafalkan golongan-golongan obatnya ini, itu lihat nanti di akhiran-akhirannya, seperti itu. Jadi nanti dikelompokkan. Nah, kenapa? Karena untuk mengingat secara cepat gitu ya, regimen terapinya, kita harus tahu nih golongan obatnya. Seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau misalnya di soal ditanya nih parameter lab, ya untuk kita mengevaluasi apakah obatnya efektif atau enggak gitu ya untuk kasus diabetes mellitus, apa nih parameter labnya? Kadar gula darah atau HbA1c? HbA1c. Oke, HbA1c. Ya, kira-kira targetnya itu kurang dari berapa persen, teman-teman? 7%, 6,5%. Oke, good ya. Kurang dari 7%. Karena soal-soal seperti itu pernah ditanyakan. Ya, di sini jelas kurang dari 7%. Ini target untuk terapinya. Ya, jadi HbA1c. Hb itu kan adalah hemoglobin. Jadi hemoglobin yang nanti akan berikatan dengan glukosa. Namanya juga kadar gula dalam darah. Berarti gulanya nanti terikat dengan hemoglobin seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita kalau belajar dari algoritma terapinya, nanti dilihat dulu nih. Kalau misalnya nilai HbA1c ketika diperiksa itu kurang dari 7,5%, itu diberikan monoterapi dulu. Ya, jadi kalau monoterapi itu diberikan satu obat. Jadi sebenarnya obat yang manapun ini boleh menjadi first line terapinya. Nah, tetapi memang pada umumnya first line terapinya itu adalah golongan biguanid ya. Contoh obatnya apa? Metformin. Iya, Metformin. betul. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya, nih ya contoh, kalau misalnya, kan kalau pemeriksaan kadar gula darah itu juga dibutuhkan ya. Biasanya itu diperiksa kadar gula darah puasa, itu pasiennya puasa selama 8 jam. Jadi, jadi 8 jam itu terhitung gini. Misal besok nih pasiennya periksa ke laboratorium. Jadi pada malam hari ini gitu ya, pasiennya puasa dari pasiennya istirahat seperti itu. Tapi pasiennya boleh minum, tapi tidak mengkonsumsi makanan-makanan berkarbohidrat tinggi seperti itu ya selama 8 jam. Besok pagi baru diukur kadar gula darah puasa atau kadar gula darah basal. Nah, kalau misal itu satu, yang kedua adalah kadar gula darah setelah makan. Jadi kalau misal teman-teman kadar gula darah setelah makannya itu tinggi. Jadi kalau misalnya tinggi, nah bisa diberikan first line terapinya adalah yang golongan, oh sorry saya perlu ini ya, penghambat glukosidase alfa akarbos. Jadi make sense ya, kan akarbos itu dimakan ketika dikonsumsi ketika suapan pertama makan gitu ya. Jadi memang dia kalau misalnya kadar gula darah prandial, jadi setelah makan itu kadar gula darah prandial namanya tinggi. Nah, jadi penghambat glukosidase alfa ini menjadi first line terapinya gitu. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa setiap obat ini bisa menjadi first line terapi tergantung parameter lab yang kita lihat satu, terus kondisi pasiennya juga seperti itu. Oke, kalau misal nih pasiennya diabetes mellitus, terus sudah punya riwayat yang namanya gagal ginjal kronis, dihitung nilai GVR-nya, glomerulus filtrate rate-nya gitu ya. Kurang dari 30, maka kita berikan apa? Golongan agonis GLP-1. Yang tadi yang exenatide, liraglutide, seperti itu. Oke, tapi memang pada umumnya untuk pertama kali ataupun first line terapi untuk DM ini, ketika HbA1c-nya kurang dari 7,5%, lalu diberikan monoterapi,
obatnya adalah metformin, seperti itu. Jadi nanti dikonsumsi dulu tuh selama 3 bulan ya. Kalau belum tercapai nih nilai HbA1c-nya kurang dari 7%, maka dikombinasi, teman-teman. Jadi kombinasinya apa? Metformin atau obat lini pertama yang lain. Jadi bisa metformin dengan golongan sulfonylurea, contohnya glibenclamid, ataupun dengan akarbos, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari algoritma terapi ini, teman-teman kita bisa buat rangkuman ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk kasus diabetes mellitus, kalau misalnya pasiennya ibu hamil, gestasional, maka plus lain terapinya adalah insulin. Ya, tapi kalau misalnya ditanya insulin jenis apa, insulin kan banyak ya, yang NPH ya, teman-teman. Lalu second line-nya adalah metformin, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tadi yang 7 kurang dari 7,5% udah kita bahas ya. Nah, kalau misalnya tadi udah kita singgung ya, kalau misalnya pasiennya DM terus punya riwayat osteoporosis, hindari golongan thiazolidinedion. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah fraktur tulang. Nah, kalau misalnya pasiennya diabetes mellitus, terus pasiennya punya riwayat kardiovaskular. Nah, maka golongan terapi first-line terapinya tuh apa? Golongan SGLT2, teman-teman. Direkomendasikan. Seperti itu. Kalau misalnya pasiennya punya penyakit ginjal kronis, tadi kita udah singgung ya, ketika nilai GVR-nya kurang dari 30, maka first-line terapinya adalah golongan GLP-1. Contohnya exenatide. Tapi kalau misalnya lebih dari 30 ya, di lebih dari 30 tapi di bawah 60 itu golongan SGLT2, teman-teman. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa tambahin lagi nih, misal seperti tadi ya, tambahin lagi nih nanti di sini cabangnya. Ketika kadar gula darah setelah makannya tinggi, nah maka direkomendasikan plus line terapinya itu adalah golongan, bukan golongan ya, contoh obatnya adalah akarbos ya, glukosidase alpha inhibitor, seperti itu. Oke, jadi itu bisa ditambah lagi di sini kombinasi-kombinasinya, ataupun misalnya ada tambahan-tambahan lainnya, seperti itu. Oke, ini untuk diabetes mellitus ya. Jadi, kenapa sih em, diabetes mellitus itu kan kadar gula darah tinggi ya, kadar gula di dalam darah tinggi. Terus, kenapa kita butuh obat-obat ya? Jadi, baik itu metformin, sulfonylurea, dan yang lain-lainnya itu berhubungan dengan insulin. Biarpun misalnya metformin itu lebih ke menghambat ya proses gluconeogenesis di hepar ya. Karena gini teman-teman, jadi insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, jadi hormon insulin ini teman-teman diperlukan oleh tubuh kita agar nantinya ketika glukosa masuk ke dalam tubuh kita, kan butuh ya glukosa ya sebagai bahan bakar proses biokimia di dalam tubuh kita. Nah, jadi supaya bisa masuk glukosa ke dalam sel, jadi butuh yang namanya hormon insulin. Ini misalnya sel ya. Nah, jadi nanti di sini ada reseptor tempat menempelnya insulin. Nah, jadi ketika insulin ini menempel pada reseptornya, dia akan memberikan suatu sinyal, ya, jadi suatu pesan ke dalam sel agar nanti yang namanya GLUT4 di tempat, jadi glukosa transporter 4 yang ada di dalam sel ini naik ke permukaan. Aduh, sorry. Hmm,
Ya, jadi GLUT 4-nya ini nanti dia naik nih ke permukaan. Wah, nggak mau. Macet dianya. Ini tuh. Oke, jadi GLUT 4 ini teman-teman bertugas ya, namanya glukosa transporter. Jadi dia bertugas nih ya untuk mengambil glukosa-glukosa yang ada di luar sel ini supaya masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi nanti salah satunya glukosanya masuk ke mitokondria, terus diubah menjadi ATP seperti itu. Itulah kenapa berhubungan dengan insulin ya, diabetes mellitus ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, karena kita bakalan kuis ya. Nanti nilai tertinggi dan yang tercepat ya, yang mendapatkan buku ya. Kita kuisnya dari Quizizz ya, teman-teman ya. Silahkan dibuka ya, link Quizizz-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, sambil saya buka link Quizizz-nya. Mana ya? Oke, sesuai kesepakatan bersama ya. Tadi tuh yang pertama kali apa skornya tertinggi adalah Farah Azhara. Farah Azhara masih join? Masih, Kak. Oh masih, oke. Nanti eh, kirim ke atau mungkin nih langsung boleh deh ke saya ya untuk
nama lengkap, terus nomor WA aktif ya, itu aja kan? Sama alamat. Berarti dikirim ya. Selamat ya, Farah. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman, mari kita ramekan ya. Untuk soal nomor 1 nih, kira-kira langsung tips and trick untuk soal klinis. Kita baca dulu nih apa pertanyaannya. Insulin apa yang tepat diberikan? Nah, di sini teman-teman ada clue bahwa glukosa darah puasa tetap tinggi. Ya, berarti kita berikan insulin kerja apa dulu? Kira-kira kerja cepat, kerja panjang, ya good, kerja panjang. Berarti kita berikan insulin glargin. Oke, long acting. Nih ya, ada glargin dan ada determir. Oke, untuk soal nomor 2, teman-teman, vitamin apa yang diberikan? Kita lihat. Di sini pasiennya didiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Nah, terapi saat ini adalah metformin dan pasien mengeluhkan kesemutan yang diduga efek samping obat tersebut. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa efek sampingnya? Neuropati perifer, ya. Benar, jawabannya adalah vitamin B12, cyanocobalamin. Jadi memang teman-teman, metformin ini salah satu efek sampingnya adalah ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, dia menghambat mikroba yang ada di dalam lambung pasien. Jadi mikroba ini bertugas untuk proses yang namanya sintesis ataupun pembuatan vitamin B12. Tetapi karena dikonsumsi metformin oleh pasien, metformin ini menghambat si mikroba tersebut. Oh iya, video saya mati ya, bentar ya. Jadi, bentar. Saya agak-agak gaptek juga nih. Oh ini ya. Oke. Oke, jadi metformin ini ya teman-teman, ketika dikonsumsi kan secara oral ya, masuk ke dalam lambung, kan metformin ini adalah senyawa kimia, yang nantinya dia salah satu efeknya akan menghambat mikroba yang memproduksi, ya membantu memproduksi yang namanya vitamin B12. Jadi ketika dihambat terus-menerus, lama-lama defisiensi ya vitamin B12. Akhirnya apa yang dirasakan pasien? Kesemutan. Oleh karena itu perlulah asupan vitamin dari luar, ya. Itulah kenapa diberikan vitamin B12, cyanocobalamin. Oke, di sini vitamin B1 itu tiamin ya. Tiamin juga tiamin juga bisa ke gini. Kan kalau suplemen penambah darah itu kan vitamin B kompleks ya. Jadi memang kalau misalnya tiamin itu lebih ke seringkali itu dia lebih ke ini dikombinasikan dengan bentar ya, dikombinasikan dengan vitamin-vitamin B lainnya seperti itu. Oke. Pembentukan sel darah merah bisa seperti itu. Lalu pasien laki-laki usia 67 tahun didiagnosa DM tipe 2 sejak 10 tahun yang lalu dan menerima resep yang berisi sediaan insulin long acting. Nah, ada yang tahu bagaimana aturan pakai dari insulin sediaan long acting, teman-teman? Oke. Malam hari. Ini suara saya kecil ya? Malam hari, Kak. Iya, benar ya. Malam hari. Oke. Nah, bagaimanakah aturannya, teman-teman, dari opsi A sampai E kira-kira yang mana? Wah, sehari satu kali subkutan. Oke, good ya. Sehari 1 kali subkutan. Ya, jadi memang kalau pemberian insulin ini secara subkutan ya, teman-teman ya. Kira-kira boleh nggak diberikan secara intravena, teman-teman? Tidak boleh.
Kalau misalnya kasusnya bukan pemakaian rutin gitu, tuh clue-nya tuh kira-kira. Kalau bukan pemakaian rutin. Boleh kalau misalnya Boleh, Bu. pasiennya ya betul dalam kondisi gawat darurat. Nah, itu kita berikan secara intravena. Oke, teman-teman, ini untuk buku giveaway-nya ya diterima oleh Farah Azhara ya. Tapi teman-teman yang mau beli ini bisa ya ada di akun Pejuang Apoteker, ada di Shopee ya, teman-teman ya, harganya 70.000. Ini tuh bermanfaat banget ya untuk teman-teman yang sedang kuliah farmasi ataupun sedang kuliah apoteker. Karena nanti di sini ada soal kasusnya, teman-teman. Lalu nanti di sini ada resep. Nah, nanti lalu ada bagaimana nih khasiat dan mekanisme kerjanya seperti itu. Lalu nanti juga ada pengaturan jadwal minum obatnya. Karena kan kalau banyak seperti ini kita sebagai apoteker harus mampu ya bagaimana menjadwalkan minum obat pasien seperti itu. Lalu nanti ada kajian-kajian klinisnya, interaksi obatnya, dan juga daftar referensinya. Nah, biarpun ini kasus resep sistem endokrin, tapi di dalamnya ini kompleks ya, teman-teman ya. Jadi misal nanti ada misalnya pasien diabetes dengan hipertensi, pasien diabetes mellitus, hipertensi, lalu punya riwayat gagal ginjal kronis, terus ada juga kasus diabetes mellitus, pasiennya juga punya riwayat rematik gitu. Jadi eh, kompleks sekali obat-obatan yang dibahas di buku ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh banget baca untuk menambah ilmu pengetahuannya dan menambah pengetahuan-pengetahuan klinisnya. Seperti itu. Oke, kalau mau ikut kelasnya juga boleh ya. Silahkan join di kelas Desember ya, teman-teman ya. Ini untuk jadwal. Sebenarnya kalau recording ini kapanpun kalian mau belajar, putar boleh. Tapi untuk live-nya nanti kita di tanggal 16 dan di tanggal 17. Tetapi recordingnya, rekamannya juga sudah kita berikan ya. Mana tahu teman-teman mau ujian dalam jangka waktu yang dekat seperti itu. Oke, terima kasih ya semuanya. Kenapa neuropati peripar akibat isoniazid dikasih vitamin B6, sedangkan kalau neuropati peripar metformin dikasih vitamin B12. Nah, teman-teman kira-kira kalau tadi metformin, kenapa dikasih vitamin B12? Ada yang masih ingat nggak dari penjelasan saya? Kenapa sih, Kak, dikasih metformin, sorry, dikasih vitamin B12 pasien yang mengkonsumsi pasien yang mengkonsumsi metformin dalam jangka panjang, boleh bantu ditulis? Karena Heeh. efek sampingnya defisiensi vitamin B12. Iya, karena metformin tadi, ingat ya, dia menghambat yang namanya mikroba, ingat kan? Mikroba yang memproduksi vitamin B12 di lambung. Iya, gitu. Jadi karena itu kekurangan lah tuh vitamin B12-nya. Makanya asupanlah vitamin B12 dari luar. Nah, kalau misalnya pasien yang mengkonsumsi isoniazid, kenapa dikasih vitamin B6? Ya karena kekurangan vitamin B6 secara fisiologis di dalam tubuhnya karena mengkonsumsi isoniazid. Kan isoniazid juga antibiotik. Ya, menghambat bakteri dan mikroba lainnya gitu. Jadi kekurangan nih vitamin B6-nya. Makanya perlulah asupan dari luar vitamin B6. Ada yang tahu teman-teman? Vitamin B6 apa namanya? Thiaminkah, Oh, piridoksin? piridoksin. Iya betul, piridoksin. Sama seperti kasusnya, ada yang ingat nggak kalau misalnya pasien mengkonsumsi metotrexat, dikasih vitamin B berapa? B1, B6, B9, B12. Good, B9, asam folat. Ya, nanti alasannya ikutin kelasnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya.
Selamat malam. Semoga semuanya sukses ya. Jadi teman-teman farmasis, teman sejawat kita. Nggak ada lagi kan yang mau didiskusikan? Udah habis ya? Oke, sampai ketemu di kelas ya, teman-teman, dan di kelas berikutnya. Selamat malam semuanya. Kasih, Terima Kak. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.